Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran kali ini. Anak-anak sekalian, pada kali ini yang akan kita bahas adalah penyajian dan pengolahan data untuk bagian yang kedua. Data. Yang pertama, mengurutkan data. Untuk memudahkan pengolahan data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Data yang paling kecil disebut nilai terendah, adapun data yang paling besar disebut nilai tertinggi. Contohnya, dari 10 siswa kelas 6 diperoleh data berat badan sebagai berikut. Berat badan anak-anak kelas 6 dari 10 jumlahnya, yaitu 30 kg, 46 kg, 45 kg, 35 kg, sampai yang terakhir 48 kg. Perintahnya, tentukan berapakah berat badan tertinggi dan terendah. Nah, kita nanti disuruh mengurutkan dan menyebutkan berat badan yang tertinggi dan yang terendah. Nah, untuk bisa menyebutkan tertinggi dan terendah, sebelumnya harus diurutkan. Ini, urutkan dahulu datanya menjadi seperti ini. 35, ini yang terkecil ya. Kemudian 38, berikutnya 40, berikutnya lagi 45, 45 lagi, 45 lagi, 46, 48, dan yang terakhir 50. Jadi yang ini tadi masih acak, kemudian diurutkan seperti ini. Setelah seperti ini, kita bisa tahu mana yang terkecil, mana yang terbesar, mana yang terkecil. Ini data yang terkecil, atau berat badan yang paling rendah itu adalah 35, dan 50 itu merupakan berat badan yang paling tinggi. Jadi gampang kan? Sekali lagi diurutkan, kemudian baru disebutkan mana yang terkecil, mana yang terbesar. Sekalian, untuk berikutnya adalah mencari min atau rata atau rata-rata hitung. Min atau rata-rata adalah ukuran yang didasarkan pada jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Saya ulang, min atau rata-rata adalah ukuran yang didasarkan pada jumlah seluruh data dibagi banyaknya data, sehingga rumusnya bisa ditulis seperti ini. Rata-rata sama dengan jumlah seluruh data per banyaknya data. Untuk lebih jelasnya akan diberikan contoh seperti ini. Contoh soal nomor 1. Nilai ulangan matematika mimin adalah 5, 6, 6, 7, 6, 8, 6, 8. Berapakah nilai rata-ratanya? Kita tulis di rumusnya, rata-rata sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data, sehingga bisa ditulis ini sama dengan 5 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 8 dibagi banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dibagi 8. Jumlahnya berapa? 5 tambah 6, 11, tambah 6, 17, tambah 7, 24, tambah 6, 30, tambah 8, 38, tambah 6, 44, tambah 8, 52. Ditulis di sini. 52 per 8. Berapa 52 dibagi 8?
nanti akan dapat 6,5 atau 6,5. Jadi nilai rata-ratanya adalah 6,5. Sekarang kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Peroleh nilai ulangan harian kelas 6 sebagai berikut. Ya, soalnya ditampilkan dalam bentuk tabel. Perintahnya, carilah nilai rata-rata dari tabel di atas. Kita lihat ya. Untuk mencari rata-rata data yang ditampilkan atau disajikan dalam bentuk tabel, maka kita harus tahu ini, kita harus bisa baca dulu. Yang mendapat nilai 5, 4 anak. Nilai 6, 5 anak. Nilai 7, 6 anak. Nilai 8, 7 anak. Nilai 9, 8 anak. Nah, sekarang untuk mencarinya, kita harus cari satu-satu. Kita hitung satu-satu. 5 kali 4 sama dengan 20. 6 kali 5 sama dengan 30. 7 kali 6 sama dengan 42. 8 kali 7 sama dengan 56. 9 kali 8 sama dengan 72. Berikutnya yang ini kita jumlahkan. Ini jumlah nilai keseluruhan ya, ini dijumlahkan. Berapa jumlahnya? Dijumlah 20 tambah 30 tambah 42 tambah 56 tambah 72. Jumlahnya adalah 220. Nah, jumlah nilainya 220. Jumlah anaknya tadi sudah dijumlahkan di tabel ini adalah 30. Sehingga rata-ratanya atau ratanya ditulis dulu rumusnya. Rata-rata sama dengan jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Sekarang kita masukkan angkanya. 220 dibagi 30 sama dengan, untuk memudahkan ini pembagiannya, karena sama-sama punya 01, kita coret dulu menjadi 22 dibagi 3. Yuk kita cari bareng-bareng. 22 dibagi 3 dapat 7. 7 kali 3 21. Dikurangkan tinggal 1. 1 dibagi 3 tidak bisa, di sini koma, di sini 0. 10 dibagi 3 dapat 3. 3 kali 3 9. Kurangkan lagi, sisanya tinggal 1 dan akan begitu seterusnya. Berarti ini 7,3333 terus begitu. Tulis di sini 7,3. Jadi rata-rata nilai ulangan harian kelas 6 setelah dihitung adalah 7,3. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan untuk contoh soal nomor 3. Diagram nilai ulangan matematika siswa kelas 6 sebagai berikut. Ya, soalnya ditampilkan atau disajikan dalam bentuk diagram batang. Perintahnya, hitunglah nilai rata-ratanya. Untuk mencari nilai rata-rata, tentu kita harus bisa membaca diagramnya. Kita lihat dan nanti kita hitung satu-satu. Yang mendapat nilai 6, ya nilai 6 itu 2 anak, ditulis di sini. 6 kali 2 sama dengan 12. Kemudian yang mendapat nilai 7, 4 anak. 7 kali 4 sama dengan 28. Yang mendapat nilai 8, 6 anak, berarti 8 kali 6 sama dengan 48. Kemudian berikutnya yang mendapat nilai 9, itu 4 anak, ditulis 9 kali 4 sama dengan 36. Yang terakhir yang mendapat nilai 10, 8 anak, berarti 10 kali 8 sama dengan 80 anak.
kita jumlahkan baik jumlah anaknya maupun jumlah seluruh nilai. Jumlah anaknya ditambahkan yuk, bareng-bareng. 4 tambah 6, 10. 2 tambah 8 juga 10. Tambah 4, 10. 10, 4. Berarti 24. Ini banyak anaknya. Kemudian jumlah nilainya 12 tambah 28 itu 40. Kemudian tambah 80 berarti 120. Kemudian yang 48 ditambah 36 itu adalah 84. Jumlahkan. 4, 0, nyimpen 1, 2, 204. 204. Sehingga rata-ratanya adalah rata-rata sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Banyak data. Dimasukkan angkanya 204 dibagi 24. Dapat berapa? 204 dibagi 4. Yang 24 kali 8. Ya, 24 kali 8 itu dapat 192. Sisanya tinggal 12. 12 itu separuhnya 24. Berarti dapat 8,5 nilai rata-ratanya. Jadi nilai rata-rata ulangan matematika siswa kelas 6 adalah 8,5. Begitu anak-anak. Sekali lagi dipahami pelan-pelan karena itu butuh kecermatan. Kalau belum paham diputar berkali-kali. Kemudian kalau perlu bertanya kepada Pak Guru. Diakhiri Pak Guru, nanti ada satu soal dijadikan latihan di buku tulis kalian masing-masing. Sekali lagi baca soalnya baik-baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.